Sebentar Pak Fajar. Oke, Aduh, iyalah sok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap? siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru-guru yang meluangkan waktunya menghadiri webinar diseminasi budaya positif oleh Bapak Fajar Deska Nugraha dari SMAN 1 Soreang. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rezeki umur, rezeki kesehatan bagi kita semua dapat berkumpul di hari yang ceria ini, di siang ini untuk untuk bersama-sama belajar mengenai budaya positif. Budaya positif ini akan dipaparkan oleh Bapak Fajar Deska Nugraha. Beliau adalah salah satu guru di Seman 1 Soreang. Untuk tidak memperpanjang waktu, silahkan Pak Fajar untuk memulai presentasinya. Oke, terima kasih Pak Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semua yang sudah hadir dalam disementasi budaya positif yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Namun sebelum masuk ke dalam materi utama, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bermain hitung-hitungan terlebih dahulu. Mungkin udah pada ngantuk ini, tapi kita coba ya fokus dulu untuk melihat hitung-hitungan seperti berikut. Hitung-hitungan ini bukan sekadar logika, namun Anda boleh percaya atau tidak, ada satu kesimpulan yang mungkin dapat kita ambil hikmahnya. Apakah itu? Oke, kita ibaratkan huruf itu memiliki nilai atau angka sebagai berikut. A sama dengan 1, B sama dengan 2, C nilainya 3, D nilainya 4, sampai nanti Z itu nilainya 26. Nah, nanti kita ibaratkan, kita coba hitung huruf-huruf ini yang kita anggap memiliki nilai atau kata-kata yang memiliki nilai yaitu hard work, knowledge, luck, dan attitude. Hard work artinya kerja keras, knowledge artinya pengetahuan, luck artinya keberuntungan, dan attitude itu sikap. Nah, hard work itu memiliki nilai 8, 1, 18, 4, 23, 15, 18, 11. Jika dijumlahkan, hasilnya 98% atau 98. Jadi kalau kita kerja keras, dikira-kira nyata, ini keberhasilan itu hanya mencukupi 98% saja. Bagaimana dengan knowledge? Knowledge itu memiliki nilai 96%, luck itu 47%, dan attitude itu nilainya 100% atau seluruh memiliki poin 100. Dari hitung-hitungan di atas dapat kita simpulkan bahwa kesuksesan seseorang bukan terletak pada kerja keras, keberuntungan, pendidikan, ataupun lainnya, melainkan terletak pada sikap kita terhadap orang lain. Nah, contoh kedua, ini saya mengambil dari internet, adalah perbedaan negara miskin dan negara kaya. Perbedaan antara negara berkembang atau miskin dan negara maju atau kaya tidak tergantung pada umur negara tersebut. Kita ambil contoh India dan Mesir. Umurnya lebih dari 2000 tahun, tapi mereka tetap terbelakang atau miskin. Nah, ketersediaan sumber alam dari suatu negara juga tidak menjamin negara tersebut menjadi kaya atau miskin. Contohnya, Jepang memiliki area yang sangat terbatas, daratannya 80% berupa pegunungan dan tidak cukup untuk meningkatkan pertanian dan peternakan. Tetapi saat ini Jepang menjadi raksasa ekonomi nomor 2 di dunia karena Jepang laksana suatu negara industri terapung yang besar sekali, mengimpor barang baku dari semua negara di seluruh dunia dan mengekspor barang jadinya. Selanjutnya, Swiss memiliki perkebunan coklat tetapi bukan negara pembuat coklat. Swiss negara
sangat kecil, hanya 11% daratannya bisa ditanami. Selanjutnya, Swiss juga mengolah susu dengan kualitas terbaik. Salah satunya adalah Nestle, yaitu salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia. Swiss juga tidak memiliki cukup reputasi dalam keamanan, integritas, dan ketertiban. Tetapi saat ini bank-bank di Swiss menjadi bank yang sangat disukai oleh dunia. Selanjutnya, para eksekutif dari negara maju yang berkomunikasi dengan temannya dari negara terbelakang akan sependapat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal kecerdasan. Ras atau warna kulit juga bukan faktor penting. Para imigran yang dinyatakan pemalas di negara asalnya ternyata menjadi sumber daya yang sangat produktif di negara-negara maju atau kaya di Eropa. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya adalah pada sikap atau perilaku masyarakatnya yang telah terbentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikan. Berdasarkan analisis atas perilaku masyarakat di negara maju, ternyata bahwa mayoritas penduduknya sehari-hari mengikuti atau mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan sebagai berikut. Prinsip kehidupan diantaranya adalah pertama, etika sebagai prinsip dasar kehidupan sehari-hari, kejujuran dan integritas, bertanggung jawab, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, hormat pada hak atau warga negara lain, cinta pada pekerjaan, berusaha keras untuk menabung investasi, mau bekerja keras, dan tepat waktu. Nah, di negara terbelakang atau miskin, hanya sebagian kecil masyarakat yang mematuhi prinsip dasar kehidupan tersebut. Diibaratkan seperti ini ya, Pak, ya. Selanjutnya, kita bukan miskin terbelakang karena kekurangan sumber daya alam atau karena alam kejam kepada kita. Kita harus mulai dari mana saja kita ingin berubah dan bertindak. Dan perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Nah, ini berikut ini adalah konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Dilihat di sini, budaya positif itu ada bagian paling luar yang di dalamnya itu terdiri dari yang pertama itu ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama adalah melaksanakan atau mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kedua, mencatat semua masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi itu yang ketiga, setelah kita tadi mencatat, kita juga akan merubah hasil catatan kita itu ke dalam kalimat-kalimat yang positif. Selanjutnya adalah meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Apakah kita mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana itu masih banyak berupa peraturan. Selanjutnya, ajak warga kelas atau murid menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimaksudkan ke dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman.
Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan, keyakinan sekolah atau kelas. 5. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pertanyaan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, biasanya warga kelas akan sulit untuk mengingatnya dan berakibat sulit untuk dijalankan. Jadi peraturan jangan banyak-banyak ya Bapak Ibu supaya bisa menjadi keyakinan kelas. Nah, yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Oke, terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Mungkin buka sesi tanya jawab dulu. Tadi Pak Sugino mengacungkan tangan. Ya, mangga Mas Sugino. Karena ketemu lepas mencet. Oh, lepat mencet. Ada Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Mangga. Atau bisa dilihat. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita coba untuk praktek pembentukan keyakinan kelas. Mungkin kita hanya mempraktekkan dari poin 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Untuk 6 dan 7-nya tidak dipraktekkan karena itu kan lebih ke nanti membuat peraturan yang ditempel di sekolah. Oke. Tugasnya Bapak dan Ibu silahkan ketikkan kira-kira ini yang tahap 1 ya. Silahkan Bapak Ibu ketikkan di chat, di kolom chat. Kira-kira nih peraturan, ibaratkan atau bayangkan kita itu berada di sebuah kelas. Kita itu anggota kelas di awal pertemuan. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu ketika pertama kali masuk itu kan harus ada tuh peraturan yang harus kita patuhi bersama ya, kita buat bersama gitu. Nah, kira-kira peraturan apa tuh yang ada di kepala Bapak dan Ibu sekalian? Silakan ditulis di kelas. Ibaratkan Ibu siswa ya, siswa di kelas. Silakan Bapak Ibu dituliskan di kolom chat. Berapa Pak Fajar? Satu aja lah, masing-masing orang satu, kecuali kalau misalnya tulisannya sama. Oke, bagus, terima kasih Bu Alis, tidak akan makan di dalam kelas. Ada lagi? Tidak akan makan di dalam kelas. HP disimpan di tas. Ini Bapak Gilang Eka Nugraha. Tidak tidur di dalam kelas. Oke. Bapak Saiman Nugraha. Bapak Diki, toleransi hadir di kelas 5 menit. Toleransi hadir di kelas 5 menit sebelum pelajaran.
Bapak Sugino disiplin. Pak Sugino disiplin. Mungkin bisa dispesifikasi disiplinnya dalam hal apa, Pak Sugino? Bapak Chandra Himawan, ketika azan berkumandang, guru dan siswa sholat berjamaah di masjid. Oke, disiplin. Bu Novi menambahkan juga tadi harus berkata sopan. Ya, itu kok pasal ini. Tadi ketik ulang. Oke. Ini Bapak Prayogi, Bapak Davi ini boleh ditambahkan. Baru 8 kita. Tidak main game di kelas. Oke, terakhir Bu Nung Elda ya, kita sudah punya 10 poin. Oke. Oke, sebentar. Saya share dulu. Ya, Pak Yogi. Ada apa? Tadi mau nanya apa? Pencet, bos. Oh, siap. Oke, bisa dilihat di sini. Bisa diperbesar mungkin ya. Di sini kita dapat apa namanya? Kita sudah mendapatkan peraturan kelas yang akan kita lihat. Di sini sudah ada 10 peraturan yang sudah kita dapatkan. Ini kita sudah mendapatkan 10 peraturan kelas di sini.
yaitu yang pertama tidak makan di dalam kelas, HP disimpan di tas, tidak tidur di dalam kelas, toleransi hadir di kelas 5 menit, disiplin tata tertib, ketika adzan berkumandang guru dan siswa salat berjamaah di masjid, harus berkata sopan, tidak main game di kelas, saling menghargai, tidak saling mengganggu ketertiban kelas. Dan yang ke-10, ketika pembelajaran di kelas, peserta didik wajib memperhatikan dan tidak diperkenankan keluar kelas kecuali ke kamar kecil, itu pun sendiri tanpa diantar oleh temannya. Ini Bu Nung Elda ya. Oke. Tahap yang pertama dan tahap kedua sudah kita lewati ya. Ini tahap kedua. Tahap ketiga ada yang masih ingat? Boleh acungkan tangan. Tahap ketiga apa? Boleh di raise hand? Ada yang raise hand? Ada yang masih ingat? Oke, kalau tidak ada, jadi tahap ketiga itu adalah membuat kalimat positif dari poin-poin yang sudah kita dapatkan. Nah, kira-kira tidak makan di dalam kelas, ini kalimatnya positif apa negatif Bapak Ibu? Oke, negatif ya. Jadi positifnya adalah makan di luar kelas. Oke. HP disimpan di tas. Ini juga sudah positif. Tidak tidur di dalam kelas artinya harus bangun di dalam kelas atau apa ya? Kira-kira apa? Ada yang mau memberikan solusi di kolom chat juga boleh. Artinya bangun di dalam kelas ya, selalu bangun ketika di dalam kelas, bangun dan memperhatikan pelajaran. Selanjutnya toleransi hadir di kelas 5 menit. Mungkin keterlambatan ya. Selanjutnya kita coba ke nomor otomatis. Kayak tadi makanan di luar kelas, HP disimpan di tas, selalu bangun dan memperhatikan pembelajaran di kelas, toleransi hadir atau keterlambatan 5 menit, disiplin tata tertib, bisa kita disiplin tata tertib. Terus kedua, ketika azan berkumandang guru dan siswa sholat berjamaah di masjid, harus berkata sopan, tidak main game di kelas artinya bermain game tidak di tidak main game di kelas. Kalimat positifnya kira-kira apa? Main game setelah sekolah. Fokus dalam pembelajaran. Oke, fokus dalam pembelajaran. Dan tidak main game di kelas.
Oke. Harus berkata sopan, fokus dalam pembelajaran, saling menghargai, tidak saling mengganggu ketertiban kelas. Mungkin bisa di ini saling menghargainya. Saling menghargai di dalam kelas. Paling ini tidak saling mengganggu ketertiban kelas, bisa menambahkan di Pak Sugino mematuhi tata tertib sekolah. Terus fokus dalam pembelajaran di kelas, saling menghargai, dan ketika pembelajaran di kelas peserta didik wajib memperhatikan dan tidak diperkenankan keluar kelas kecuali ke kamar kecil, itu pun sendiri tanpa diantar oleh temannya. Memperhatikan ketika pembelajaran wajib memperhatikan, ini sama seperti nomor 8 ya. Fokus di dalam kelas, tidak diperkenankan keluar kelas kecuali kamar kecil, itu pun sendiri tanpa diantar temannya. Jadi paling kata-kata tidaknya itu keluar kelas izin Bapak Ibu guru. ya, pergi ke kamar kecil, pergi ke kamar kecil sendiri tanpa diantar teman, plus minta izin mungkin ya tadi ya, ada tambahan lagi jadi setelah diizinkan guru. Oke, ini tahap ketiga, kita mengubah semua di sini peraturannya ada di sini menjadi kalimat positif ya. Nah, yang ini tahap ketiga, kita sortir lagi, kita ambil nilai yang ada di sini. Pertama, makan makanan di luar kelas, kira-kira tidak makan di dalam kelas, artinya makan di kelas. Kalau ini langsung kayaknya kan nggak ini ya, nggak apa namanya tuh, nggak, jadi makannya harus di luar kelas. Apakah kalau lapar harus keluar atau gimana? Nah, mungkin di sini harus ada keterangan waktu, ditambahkan di waktu istirahat. Review kedua, makan makanan di luar kelas pada waktu istirahat, itu yang pertama. Yang keduanya, handphone disimpan di dalam tas, selalu bangun dan fokus memperhatikan atau fokus mungkin ya, fokus memperhatikan, selalu fokus memperhatikan pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, toleransi hadir ya. Silakan, tadi siapa yang tingtung? Oh, Bu Ismi baru masuk. Oke, yang kelima, mematuhi tata tertib sekolah. Keenam, ketika azan berkumandang, guru dan siswa sholat berjamaah di masjid. Terus harus berkata sopan, bisa ditukan berbicara dengan kalimat berkumandang, berbicara dengan kalimat. Mungkin ada yang mau ngasih masukan? Fokus dalam pembelajaran di kelas. Ini mirip dengan yang kedua ya.
Jadi fokus itu kan harus sadar, harus tidak boleh ngantuk. Mungkin ini bisa kita skip di tahap yang kedua. Bisa kita gabungkan dengan poin nomor 2. Terus berbicara dengan kalimat sopan, saling menghargai, pergi ke kamar kecil sendiri setelah diizinkan oleh guru. Nah, ini juga bisa nih menyimpan handphone. Hari ini ponsel di dalam tas. Hah? Iya, kurang Gimana? menyimpan. Mematuhi. Nah, ini guru dan siswa. Kalau di kalimat positifkan, guru dan siswa saat berjamaah di masjid ketika azan berkumandang. Berbicara dengan kalimat yang sopan, saling menghargai, pergi ke kamar kecil sendiri diizinkan guru. Oke, yang ke ini kita sudah menemukan keyakinan kelas. Ya, jadi sesimpel itu Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Ini bisa kita lihat di sini. Kita menemukan 9 keyakinan. Jadi yang pertama, makan makanan ini nih. Ya, makan makanan di luar kelas pada waktu jam istirahat. Yang kedua, menyimpan ponsel di dalam tas. Yang ketiga, selalu fokus memperhatikan pembelajaran di dalam kelas. Terus toleransi hadir di kelas selama 5 menit. 5. Mematuhi tata tertib sekolah. Ke-6, guru dan siswa sholat berjamaah di masjid ketika azan berkumandang. Lalu 7, berbicara dengan kalimat yang sopan atau menjaga kesopanan ya, menjaga sopan santun saat berbicara. Saling menghargai dan pergi ke kamar kecil setelah diizinkan ya. Nah, ini sesimpel ini Bu, keyakinan kelas. Anggap aja ini misalnya saya sekarang ngajar di kelas 11 IPS 1, kelas 10 11. Jadi ditulis saja keyakinan kelas 10 11. Nah, nanti sudah jadi keyakinan seperti ini Bapak Ibu bisa dicetak ya, bisa didesain lagi dan dicetak lalu ditempel di kelas yang bisa dilihat oleh semua orang di kelas tersebut ya Bapak Ibu. Seperti itu. Boleh moderatornya. Oke, karena moderatornya ketiduran, silakan bagi ada yang mau angkat tangan berbicara, mengangkat tangan mau bertanya. Tewas. Tuh kaget. Ya, senyum manis saja Pak Chandra. Oke, mungkin tadi rada pusing ya itunya, ngantuk. Boleh ya, silakan Bapak Sugino. Silakan, mana ya Bapak Sugino? Oke, silakan Pak Sugino. Iya, salah satu tahapan membuat keyakinan itu ada membuat kalimat positif Ya, yang betul. berubah harapan ya. Ya, Nah, betul. itu. Jadi di dalam proses itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif ya. Hmm. Ya. Nah, pertanyaannya
bagaimana kalau misalnya dalam pelaksanaannya itu ada yang melanggar? Apakah itu harus dikasih sanksi atau gimana gitu? Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mangga, Assalamualaikum Bapak Jan. mangga, Pak Diki, Mau bertanya nih, boleh. ini kan eh, keyakinan kelas tuh hampir setiap guru mungkin membuat ya. Misalnya dalam satu kelas itu ada sekitar misalnya 10 guru yang mengajar. Berarti ada keyakinan kelas yang harus dibuat oleh siswa. Apakah ada yang lebih efektif atau efisien misalnya ketika satu keyakinan kelas itu berlaku untuk satu kelas itu tanpa membuat 10 keyakinan kelas dari 10 guru tersebut misalnya. Oke. Coba bisa diulang, Pak? Nah, kan di kelas itu ada 10 guru misalnya mengajar nih. Berarti siswa harus membuat 10 keyakinan kelas di kelas yang sama kan gitu ya. Oh iya. Apakah nanti tidak terlalu banyak aturan bagi siswa gitu ya untuk dia ikuti gitu dengan misalnya guru yang berbeda-beda gitu. Atau mungkin kita bisa gunakan keyakinan kelas satu guru yang menurut kita itu bisa digunakan untuk guru yang lain keyakinan kelasnya gitu. Oke. Baik, Pak. Mungkin 2 pertanyaan dulu. Oke, pertanyaan pertama dari Bapak Sugino, bagaimana dalam pelaksanaan ada yang melanggar? Bagaimana langkah kita untuk menanggapinya? Terus yang kedua, apakah jika di dalam satu kelas ada 10 guru yang mengajar, siswa harus membuat 10 peraturan yang berbeda atau 10 keyakinan kelas yang berbeda, atau bisakah menggunakan keyakinan yang sudah berlaku di kelas tersebut? Oke, pertanyaan pertama dari Pak Sugino, bagaimana dalam pelaksanaan apabila ada yang melanggar? Jadi gini Pak Sugino, kalau untuk budaya positif ini lebih kita mengarahkan kepada keyakinan kelas itu bukan aturan yang dalam artian itu melanggar itu dapat konsekuensi. Jadi bukan lebih ke konsekuensinya atau hukumannya, tapi melainkan bagaimana anak tersebut membutuhkan peraturan tersebut. Contohnya, makan makanan di luar kelas pada waktu jam istirahat. Kalau misalnya melanggar, misalnya seperti apa? Ya mungkin kalau karena tidak ada hukuman yang itu, jadi makanan tersebut kalau misalnya kita ketahuan melanggar, karena misalnya makannya di jam istirahat, di jam pelajaran, ya kita arahkan anak tersebut untuk tidak makan di jam pelajaran. Jadi nanti makanannya disimpan dulu di luar kelas. Bagaimana caranya gitu? Nah, kalau dengan kejadian seperti itu kan jadi nanti anak nggak akan makan lagi di dalam kelas gitu. Seperti itu. Terus juga ada lagi mungkin yang yang bingungnya itu kalau tidak mematuhi tata tertib sekolah. Nah, itu kita lebih ke mengarahkannya supaya anak itu, kalau untuk tata tertib sekolah mungkin kan beda lagi ya. Kalau tata tertib sekolah itu bukan keyakinan, kalau tata tertibnya itu bukan keyakinan kelas, tapi sebuah aturan yang harus yang harus dipatuhi. Kalau untuk tata tertibnya mungkin nanti Waalaikumsalam. Ya, Ruh, silakan duduk. Mas Ruh, Bapak tadi mendengar laporan dari Pak Irwan. Sepertinya kamu dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa
Iya Pak, tadi pagi saya menulis di WC, hai teman-teman jangan coret, di sini gak bagus tahu. Hal ini ketahuan sama Pak Irwan. Lalu saya dimarahi oleh Pak Irwan. Kamu coret-coret di WC? Selain itu, apa lagi yang kamu tuliskan di WC? Ada sih, tapi Pak jangan tanya isinya, ya malu Pak. Boleh curhat sedikit Pak? Iya, silakan. Pak, saya kesal sama Pak Irwan. Masa saya dimarahi gara-gara saya nulis di WC? Kan yang saya tulis benar kan? Jangan coret-coret di WC. WC kan bukan tempat coret-coret ya Pak. Kenapa saya dimarahi? Saya benar kan Pak? Masa Pak Irwan marahnya sampai bilang, emang ini WC milik kamu bisa coret-coret? Emang WC yang bagus? Emang WC yang bangun nenekmu kamu bisa seenaknya? Saya gak terima Pak dimarahin seperti itu. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya ya. Alasan kamu coret-coret itu untuk memberitahu teman kamu supaya jangan coret-coret kan? Iya Pak. Ya, Bapak bangga sama kamu. Kamu peduli akan fasilitas sekolah. Kamu mau memberitahu teman-temanmu bahwa coret-coret di sekolah itu nggak baik. Hebat kamu. Betul itu Nasrul ya atuh. Oke, kamu boleh mempertahankan sikap itu. Tapi kamu harus melakukannya dengan cara yang lain ya. Melakukan kebenaran itu harus dari jalan yang benar. Kita bukan Robin Hood yang menolong orang miskin dengan mencuri uang orang kaya. Jangan memperingatkan teman untuk jangan coret-coret, tapi dengan cara coret-coret. Ya Pak, Nasrul minta maaf, Nasrul salah. Ya, nggak apa-apa. Nasrul, ingat kesepakatan di kelas kita tentang kesalahan? Ingat Pak, salah itu biasa. Yang luar biasa adalah jangan mengulangi kesalahan yang sama dan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Oke, betul. Ada satu lagi. Apa coba? Ingat Pak, manusia yang paling bodoh adalah manusia yang mengulangi kesalahan yang sama. Bagus. Nasrul hebat lah. Didoakan ke Bapak mah jadi anak soleh, baik, pintar, tidak sombong, nggak rajin menabung. Amin. Amin. Makasih Pak. Foto mana? Bro, duduk dulu, belum beres. Belum beres apa Pak? Kamu kan niatnya bagus, cuma caranya kurang tepat. Nah, ayo kita cari supaya niat yang kamu kamu kan niatnya bagus, cuma caranya aja yang kurang tepat. Ayo kita cari cara supaya niat kamu yang luar biasa itu bisa terlaksana dengan cara yang benar dan tepat. Gampang Pak, cat WC, minta uangnya ke kepala sekolah, suruh penjaga sama ngecat, beres. Jadi, yang dapat poin kebaikan itu kepala sekolah dan penjaga sekolah. Kamu lepas tangan gitu. Kalau saya nyari cat, capek Pak, dan hasilnya juga belum tentu bagus. Mubazir Pak catnya. Kan kata Bapak juga, setiap urusan itu serahkannya pada yang ahli. Maka hasilnya akan terbaik. Bapak lupa ya. Enggak lah. Tapi kan murid luar biasa adalah murid yang tidak mengulangi kesalahan yang sama dan bertanggung jawab atas kesalahan yang ia lakukan. ya bagaimana, ada cara lain. Ini aja Pak, kelompok Giska kan buat proyek P5, ramuan yang bisa menghilangkan noda di tembok. Saya minta aja ramuan dan saya bersihkan tulisan saya di WC. Bonusnya, semua coretan di WC saya hapus Pak. Gimana? Keren kan ide saya? Hebat kamu, Bro. Bapak setuju. Nanti foto dan sebelum dan sesudahnya ya. Jangan lupa di video. Ya Pak, Nasrul ke Giska dulu untuk ambil ramuan nanti. Oke. Ya, masuk ke Giska ya. Ya Pak. Enggak sih. Enggak masuk. Kuy balik anjing. Ya, dibalik ya. Tuh bajunya rapiin dulu dong. Oh iya.
masuk Pak sama Pak Rahmat. Oh, kenapa Pak Rahmat tidak memperbolehkan kamu mengikuti pelajaran? Ceritanya begini Pak, jadi saya tuh bangun kesiangan. Jadi saya buru-buru, alhamdulillah gak kesiangan. Tapi nyampe sekolahnya pas masuk kelas, saya tuh lapar Pak. Jadi gak sempat sarapan. Saya lari akhirnya ke kantin dan sarapan nasi kuning dulu. Pas balik ke kelas, Pak Rahmatnya udah di dalam. Dan akhirnya saya tidak boleh masuk kelas Pak Rahmat Pak. Oh gitu, kamu berhak melakukan itu. Sebab kalau perut kamu lapar, kamu nggak bisa konsentrasi. Betul itu, jadi saya tidak salah Pak. Pak Rahmat aja yang gak toleran, gak peka kebutuhan murid. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Siapa? Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Maksudnya Pak? Kamu boleh sarapan kalau lapar, tapi dengan cara yang tepat, supaya sarapan tetap bisa dan sebelum guru masuk kelas, kamu sudah ada di kelas. Mengerti Pak, Bapak baik deh. Dulu Bapak pernah menerangkan kan, ada 4 karakter orang sukses. Masih ingat apa aja? Ingat aku Pak, dekat dengan Allah, jujur, disiplin, silaturahmi. Betul. Dalam hal ini ada nggak yang kamu larang? Iya, orangnya disiplin. Ingat, manusia itu bisa salah. Dan manusia yang luar biasa tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi, supaya kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi, bagaimana caranya? Ya, saya jangan bangun kesiangan lagi. Betul. Caranya? Caranya pasang alarm di HP. Betul. Sudah dilakukan? Belum Pak? Oke lah, saya siapkan sekarang aja ya Pak. Keren. Gitu dong. Gimana kalau sudah pasang alarm, kamu masih pas-pasan masuk ke sekolah? Oh gampang Pak, tahan aja laparnya. Puasa aja tamat, masa jam istirahat aja gak kuat. Nah, itu baru murid yang cerdas. Semoga kamu jadi anak yang soleh, baik, pintar, rajin menolong, rendah hati, dan disukai banyak paham. Amin. Nah, sekarang saya berdiri masuk ke kelas. Ada suruh keluar sama Pak Rahmat. Udah, nanti sama Bapak dijelaskan ke Pak Rahmat. Oke. Biar Pak Rahmat juga ngerti. Oke, bukan di kelas ditindaknya, melainkan oleh peraturan yang berlaku, kecuali kalau misalnya toleransi hadir di kelas 5 menit. Nah ini nih yang unik nih. Kalau toleransi hadir di kelas 5 menit, misalnya ada anak nih masuk di kelasnya itu misalnya 4 menit. Nah nanti cara yang paling sesuai dengan keyakinan kelas adalah supaya fair semuanya. Salah satunya adalah kalau anaknya telat 4 menit, nanti setelah anak-anak yang lain misalnya waktu istirahat itu udah beres 4 menit, nah itu anak tersebut selama 4 menit itu harus standby dulu di kelas. Jadi keluarnya itu nunggu 4 menit lagi sesuai dengan dia telat di dalam kelas, seperti itu. Jadi kalau konsekuensinya dalam sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu jadi mengandalkan keadilan itu dalam artian kalau dia masuknya telat 5 menit, pulangnya juga telat 5 menit. Mungkin ini bisa diterapkannya ketika mendekati istirahat atau jam terakhir ya Bapak Ibu. Kalau misalnya di jam-jam awal apalagi ada guru mata pelajaran yang lain mungkin akan mengganggu. Tapi yang saya pahami seperti itu. Mungkin tidak puas ya. Jadi mudah-mudahan tidak puas jadi bisa mencari lagi selain saya. Dan yang kedua, kalau 10 kelas 10 guru harus bikin keyakinan apakah harus 10 peraturan atau 10 keyakinan kelas. Karena di sini keyakinan kelas ya bukan keyakinan mata pelajaran. Kalau untuk keyakinan kelas mungkin 1 aja, Pak. Kalau keyakinan kelas mah 1 aja. Kecuali kalau misalnya peraturan mata pelajaran. Jadi saya suka mengarahkan ke anak-anak, kalau untuk keyakinan kelas, saya nanyakan dulu, di kelas ini sudah ada keyakinan kelas belum? Udah dibuat disusun bareng sama wali kelas belum? Misalnya kalau ada, oke, Bapak mau lihat keyakinan kelasnya. Jadi saya lihat misalnya, oh ini keyakinannya. Jadi saya punya catatan sendiri. Jadi lebih ke gurunya nanti, kalau yang itu mah gurunya yang mencatat keyakinan kelasnya. Misalnya saya ada satu kelas, guru kalau ingin menjelaskan harus membuat modul terlebih dahulu.
Jadi dengan sangat tercambuk saya harus bikin eh, modul dulu sebelum masuk ke kelas tersebut gitu. Karena kalau tidak ada itu anaknya nggak akan belajar. Contohnya seperti itu. Jadi lebih ke gurunya nanti yang lebih ke keras. Tapi kalau untuk peraturan mata pelajaran saya juga menerapkan. Jadi misalnya peraturan atau kedisiplinan yang harus dipatuhi selama mata pelajaran saya. Paling itu hanya beberapa hal yang saya catat gitu. Jadi bukan keyakinan kelas. Kalau keyakinan yang berlaku di kelas tersebut. Jadi dan itu universal, semua guru juga seharusnya menanggapi atau apa ya? eh, apa namanya itu ikut ikut mematuhi peraturan tersebut. Mungkin seperti itu. Ada tanggapan lagi? Ada mungkin dari teman-teman yang lain untuk pertanyaan nomor 1 atau nomor 2? Jika ada yang ingin menambahkan atau mengklarifikasi boleh. Oke. Barangkali ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita langsung aja mungkin foto bersama. Tapi sebelum foto bersama, eh, untuk moderator, apakah ada yang mau disampaikan dulu?
di dalam kelas. Oke, bagaimana Bapak Pak moderator? Saya serahkan dulu kepada moderator. Aduh, Lagi ngumpulin nyawa. iya. Wah. Ya, Bapak Ibu, makasih telah hadir. Mohon maaf saya ngantuk berat. Tadi ngedadak dari sekolah jam berapa? Jam 2 ngebut. Lumayan nyampe rumah di sekolah sinyalnya kurang memadai untuk melakukan Zoom. Kesimpulannya saya kesimpulkan pertanyaan yang pertama dari Pak Sugino bahwa kalau ada yang melanggar dalam budaya positif ini tidak ada hukuman, tapi mungkin lebih ke nantinya mungkin bisa diarahkan pakai segitiga restitusi. Terus yang kedua yang dari pertanyaan Pak Diki, bagaimana kalau ada 10 orang guru melakukan peraturan kelas. Jadi peraturan kelas ini hanya dilakukan bukan peraturan pembelajaran tapi peraturan kelas. Jadi yang biasanya dilakukan satu kali aja biasanya oleh wali kelas. Mungkin itu kesimpulan dari dua penanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri webinar ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan dulu keluar Bapak Ibu, dipoto dulu. Dipoto dulu. Ya, siapkan senyum terbaiknya. Sudah. Oke. Saya yang kurang baik senyumnya. Ulang lagi ya. Oke, sip. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kekurangan itu hanya dari Allah. Kekurangan itu hanya dari saya dan kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampurna rokok cenah kata Pak Yogi mah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin deh Pak Fajar. Terima kasih Bu Alis, Bu Novi Alisan sudah hadir. Telat Pak Fajar. Bu Ismi, hatur nuhun. Punten telat. Ya, tidak apa-apa. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.